Imam Al-Ghazali setelah membuka kitabnya dengan hamdalah dan sholawat atas Kanjeng Nabi, beliau terlebih dahulu mengingatkan kita untuk yang pertama kita harus tidak memiliki tujuan munafasah, tidak memiliki tujuan untuk dianggap sebagai orang mulia gitu ya. Dan juga kita tidak boleh memiliki tujuan untuk orang-orang itu memandang kita, artinya condong ya. Orang-orang itu perhatian kepada kita ya. Atau istilahnya sekarang itu orang-orang itu banyak yang mencari ketenaran begitulah. Salah satunya dengan banyaknya follower dan lain sebagainya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas biografi singkat tentang Imam Al-Ghazali ya. Selanjutnya mari kita membaca dengan bersama-sama ya, mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu hujjatul islami wa barakatul anami Abu Hamidin Muhammad ibnu Muhammadin al-Ghazaliyu at-Tusiyu qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah Ta'ala, haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian bagi Allah. Wassalatu, dan adapun salawat, wassalamu, dan keselamatan, ala khairi khalqihi, ialah semoga dicurahkan atas sebaik-baik makhluknya Allah, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, rasulihi, utusan Allah, wa abdihi, dan hamba Allah, wa ala alihi, dan semoga tercurahkan atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya. Amma ba'du, fa'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal harisu, wahai orang yang berusaha, al-mukbilu, yang fokus ya, alaktibasil ilmi, untuk mencari ilmu, al-mudhiru, yang menampakkan, min nafsihi, dari dirinya, sidqor raubah, kepada sebenar-benarnya keinginan, wa fartot ta'atushi, dan sangatnya butuh ya, ilaihi, kepada ilmu ya. Annaka, ketahuilah olehmu, annaka, bahwasanya kamu, ingkunta, ialah jika ada siapa kamu, taksidu, ialah bermaksud siapa kamu, bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu, al-munafasata, kepada ya, berbangga-bangga, wal mubahata, dan berbangga-bangga ya. Wat taqadduma, dan maju, alal akroni, atas teman-teman ya. Artinya taqaddum alal akron ini dia selalu berada di baris terdepan dibandingkan teman-temannya, seakan-akan seperti itu. Wastimalata wujuhin nasi, dan condongnya pandangan-pandangan manusia atau condongnya wajah-wajah manusia, ilaika, kepada wa jam'a khutamid dunya, dan mengumpulkan harta benda duniawi. Fa anta, maka adapun kamu, sa'in, ialah berusaha, fi hadmi dinika, di dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan merusak jiwamu ya. Wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu, bidunyaka, ditukar dengan duniamu ya. Fasafqatuka, maka adapun ya usahamu atau ya jual belimu ya, khasiratun, ialah merugi, wa tijaratuka, dan adapun daganganmu, bairatun, ya sama maknanya, merugi ya. Artinya tidak dapat hasil apa-apa dari mencari ilmu begitu. Imam Al-Ghazali setelah membuka kitabnya dengan hamdalah dan sholawat atas Kanjeng Nabi, beliau terlebih dahulu mengingatkan kita, bagi para pelajar, bagi para santri ataupun ya mahasantri yang
berusaha di dalam mencari ilmu, ya, yang sedang berijtihad di dalam mencari ilmu, untuk yang pertama kita harus tidak memiliki tujuan munafasah, ya, tidak memiliki tujuan untuk dianggap sebagai orang mulia gitu ya. Kita tidak memiliki tujuan untuk mubahah, ya, untuk berbangga-bangga dengan teman kita, ya. Kita juga diingatkan untuk tidak memiliki tujuan selalu tampil di depan, ya, dengan ilmu yang kita usaha dapatkan selama ini, ya. Dan juga kita tidak boleh memiliki tujuan untuk orang-orang itu memandang kita, artinya condong, ya, orang-orang itu perhatian kepada kita, ya. Atau istilahnya sekarang itu orang-orang itu banyak yang mencari ketenaran begitulah. Salah satunya dengan banyaknya follower dan lain sebagainya gitu kan. Nah, juga kita diingatkan untuk tidak mencari ilmu ini tujuannya untuk mengumpulkan harta duniawi begitu ya. Kenapa kalau kita memiliki tujuan seperti ini? Menurut Imam Al-Ghazali, kita sebenarnya dalam mencari ilmu, ketika kita memiliki tujuan seperti ini, kita sedang berusaha untuk menghancurkan agama kita. Kita sedang berusaha untuk merusak jiwa kita. Kita sedang berusaha untuk menjual akhirat kita, menjual akhirat kita ditukar dengan, ya, duniawi begitu, sehingga seakan-akan kita lebih mementingkan apa yang fana daripada apa yang kekal kelak begitu. Ibaratnya kalau kita dalam mencari ilmu ini sedang berdagang begitu ya. Kalau tujuannya berdagang ini hanya untuk duniawi, tidak untuk ukhrawi, maka dagangan kita ya jelas-jelas dagangan yang, ya, bisa dikategorikan merugi begitu. Bahkan ya bisa bangkrut begitu, muflis begitu. Wa muallimuka, dan adapun orang yang mengajarimu, mu'inun ialah membantu laka kepadamu ala isyanika atas maksiatmu ya. Wa syarikun, dan berserikat laka kepadamu fi khusronika, di dalam kerugianmu ya. Wa huwa, dan adapun muallim itu ya, muallimuka itu orang yang mengajarimu itu kaba'i saifin, ialah seperti orang yang menjual pedang, mingqati tariqin, kepada pembegal jalan. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa aana, membantu siapa man ala maksiatin, atas suatu maksiat, walau bi syatri kalimatin, sekalipun dengan separuh kata, karena maka ada siapa man syarikan, ialah berserikat lahu, kepada orang yang dia tolong, fiha, di dalam maksiat. Jadi di sini juga Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang yang mengajarimu pun itu sebenarnya membantumu dalam berbuat maksiat, kalau tujuanmu di dalam mencari ilmu hal-hal yang buruk tadi begitu. Sama, dia juga berserikat di dalam kerugianmu. Kenapa ya? Karena seakan-akan usahanya selama ini mengajarimu seakan-akan tidak ada apa-apanya. Karena orang mengajarkan kepadamu kan ya tadi, au ilmin yuntafa'u bihi, ya kan? Ilmu yang dimanfaatkan. Bagaimana tanda-tanda ilmu yang dimanfaatkan? Ya diamalkan. Kalau ilmumu tidak diamalkan, maka seakan-akan gurumu itu merugi karena sudah tidak, ilmu yang diajarkan itu tidak diamalkan begitu. Wa ingkanat, dan jika ada niatuka, apa niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka, di antaramu, wa bainallahi, dan wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu, al hidayata, ialah petunjuk, duna mujarradir riwayati, bukan semata-mata menyampaikan ilmu saja, fa absyir, maka berbahagialah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, tabsutu, ialah membentangkan laka bagimu, ajnihataha, akan sayap-sayap malaikat, idza masyaita, apabila engkau berjalan, wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita, dan ikan-ikan di lautan, tastaghfiru, ialah memohonkan ampun laka, untukmu, idza sa'aita, saat engkau berusaha mencari ilmu.
Walakin akan tetapi yang bagi seharusnya laka untukmu anta'lama apa mengetahui siapa kamu qabla kulli syai'in sebelum tiap-tiap sesuatu ya. Sebelum kita mempelajari ini kitab ini lebih mendalam, engkau harus mengetahui annal hidayata kepada bahwasanya hidayat allati hidayah hiya adapun allati thamratul ilmi ialah buah dari ilmu laha ialah bagi hidayah itu bidayatun adapun permulaan wa nihayatun dan puncak wa zahirun dan tampak luar wa batinun dan dalam ya. Wala wusula dan tidak bisa mencapai ila nihayatiha kepada puncak dari hidayah, puncak dari petunjuk Allah Ta'ala illa ba'da ihkami bidayatiha kecuali setelah memantapkan permulaan dari hidayah itu. Wala usura dan tak dapat meraih atau tak dapat mengetahui ala batiniha atas batin dari hidayah itu illa ba'dal wuqufi kecuali setelah mengetahui ala zahiriha atas zahirnya hidayah itu. Jadi tujuan utama dari mencari ilmu itu adalah hidayah itu ya, memperoleh hidayah. Dalam hidayah itu kita harus ketahui bahwa memiliki bidayah dan memiliki nihayah, memiliki awal dan memiliki puncak begitu. Sebelum kita meraih puncak dari hidayah itu, kita harus mengetahui dari permulaan bidayah itu. Sehingga sekedar pengantar bahwa kitab ini banyak membahas amal-amal yang banyak kita tinggalkan. Banyak membahas doa-doa yang kita tinggalkan, termasuk doa masuk ke kamar mandi, doa memasuki masjid, ya kan? Doa keluar kamar mandi, doa mau makan, doa setelah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, itu diajarkan dalam kitab ini. Itulah yang disebut bidayah-bidayah dari hidayah itu, permulaan-permulaan dari hidayah itu. Untuk mencapai nihayah, yaitu puncak ketakwaan, yang dimaksud adalah kita ya, bisa meraih derajat muttaqin, ya, kita harus memulainya dari bidayah itu, dari permulaan-permulaan itu. Sehingga kitab ini banyak diamalkan, terutama di daerah Hadramaut Yaman, sebagai kitab pedoman sejak kecil bagi masyarakat-masyarakat sana. Jadi anak-anak sana itu diajarkan sejak kecil untuk selalu mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena diniatkan atau dicita-citakan kelak dia bisa ketika sudah beranjak remaja, dewasa, bahkan sampai tua kelak, dia bisa mendapatkan nihayatul hidayah, mendapatkan puncak dari hidayah itu. Melalui apa? Melalui kitab Bidayatul Hidayah ini diamalkan. Dari amal-amal yang banyak kita tinggalkan itu dibahas dalam kitab ini. Jadi untuk mencapai puncak hidayah kita membutuhkan permulaan. Untuk mencapai inti dari hidayah itu kita harus mulai dari luarnya dulu, dari permukaannya dulu sebelum kita menyelaminya lebih dalam. Baik, kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.